Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Syarif di sini. Kali ini kita akan lanjut membahas persamaan eksponen. Oke? Ya, jadi persamaan eksponen itu kita bisa lihat beberapa aturannya seperti di sini. Nah, ini ada kurang lebih 5 aturan ya. Jadi yang pertama bisa dilihat A pangkat fx itu sama dengan A pangkat m. Nah, itu maka fx-nya sama dengan m. Nah, ini 1, 2, 3 bisa dilihat. Tapi ini semua khususnya 1, 2, dan 3 bisa dipersingkat jadi seperti ini. Pokoknya kalau kalian ketemu soal persamaan eksponen, maka tinggal ubah bilangan pokoknya, basisnya itu menjadi sebuah angka ya, sebuah bilangan yang paling sederhana, yang paling kecil gitu ya. Yang nomor 4 ini sama aja, sebenarnya si bilangan pokoknya itu berupa fungsi gitu ya, tapi ujung-ujungnya sama. Yang penting harus sama gitu ya. Dan yang kelima, gimana kalau persamaan eksponen ini berbentuk kuadrat. Oke, langsung aja lah biar lebih paham, kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, tentukan nilai X dari persamaan 2 pangkat 3X sama dengan 64. Diingat lagi ya, jadi kalau ketemu soal apapun, maka ubah bilangan pokok kiri dan kanan, ya, itu jadi bilangan yang paling sederhana. Untuk yang kiri di sini udah paling sederhana ya, bilangan pokoknya 2, basisnya 2. Nah, sekarang ini yang 64 nih kita mikir. Jadi kita tinggal ingat-ingat aja bahwa si 64 itu adalah 2 pangkat berapa? Karena ini bilangan pokoknya jelas 2, maka tinggal mikir 64 itu 2 pangkat berapa? Ya, kalau sudah ingat, kalau udah tahu berarti tinggal tulis. Jadi 64 itu adalah 2 pangkat 6 ya, 2 pangkat 6. Nah, sebenarnya untuk ngerjain ini alangkah baiknya kalian bisa ngafalin beberapa perpangkatan. Mulai 2 pangkat 1, udah jelas 2 ya. Lalu 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3, 8, gitu ya. 2 pangkat 4 itu 16, 2 pangkat 5 ini 32, 2 pangkat 6 ini adalah 64 ya. Nah, terus yang 3-nya boleh dihafal ya. Yang nggak usah jauh-jauh lah kalau yang 3 ya. Nah, oke, kita kembali lagi ke soalnya. Sehingga kalau udah seperti ini, maka M sama dengan N katanya. Jadi tinggal ambil aja pangkatnya. Maka ya si 3X itu udah sama dengan 6. Ya udah deh, berarti dapat X-nya sama dengan 6/3 gitu kan. 6/3 berapa? Ya 2. Jadi dapat X-nya sama dengan 2 ya. Oke. Kita lanjut contoh soal berikutnya. Nah, gimana nih kalau ada 1945 pangkat X-8 itu sama dengan 2021 pangkat X-8. Nah, ini pakai yang sifat kedua tadi ya. Jadi ini kalau bilangan pokoknya beda, tapi pangkatnya sama, itu udah pasti si pangkatnya itu sama dengan 0. Berarti tinggal kerjainnya si pangkatnya kan X-8 udah sama. Itu udah pasti 0 ya. Karena kan berapapun pangkat 0 itu 1, berarti ini nilainya 1 sama. Oke, sehingga kalau X dikurang 8 sama dengan 0, maka dapatlah X sama dengan 8 ya, pindah ke kanan. Nah, ini dapat jawabannya. Gampang banget kan? Oke, kita lanjut contoh yang ketiga. Nah, nilai X yang memenuhi persamaan. Nah, ini gimana nih? 3 pangkat 5X kurang 1, 27 pangkat X tambah 3. Seperti tadi ya, kita tinggal ubah bilangan pokoknya ya, atau basisnya menjadi sama. Yang kiri kan 3, yang kanan 27. Berarti yang kiri mah tetap ya 3 pangkat 5X min 1. Nah, yang kanan kita mikir ubah. 27 itu kita ubah jadi berapa? Ya, nah, kalau udah ingat 27 itu adalah 3 pangkat 3. Berarti yang 27-nya kita ganti jadi 3 pangkat 3 ya, dipangkatin X tambah 3 gitu kan. Nah, sehingga ini kita gunakan sifat perpangkatannya.
kalau pangkat dipangkatin, pangkatnya dikali ya. Jadi ini dikaliin. Dikalinya jangan lupa kedua suku ya. Jadi 3X tambah 9. Jadi 3-nya kali X, 3-nya kali 3 juga gitu ya. Jangan lupa. Yang ini tetap ya, kita tulis ulang. 3 pangkat 5X kurang 1. Nah, kalau bilangan pokoknya udah sama, tinggal ambil deh pangkatnya. Ya, tinggal sama dengan O. Berarti 5X dikurang 1 ini sama dengan 3X tambah 9. Sehingga ini bisa kita kerjain. Jadi yang 3X-nya pindah ke kiri ya. Jadi 5X dikurang 3X sama dengan 9. Min 1 pindah ke sini jadi plus 1. Sehingga diperoleh ini 2X sama dengan 10. Maka X-nya adalah ya 10 per 2 yaitu 5. Sehingga dapatlah X-nya itu 5. Jadi jawabannya yang E ya. Yang E 5. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita lanjut nomor berikutnya. Kita ini diminta untuk mencari nilai X ya. Nah, ini sama seperti yang tadi. Jadi tinggal kita ubah bilangan pokok yang kiri dan yang kanan itu menjadi bilangan yang sama. Ini kan 16 dan ini 8. Oh, berarti kita bisa ubah 16 dan 8 menjadi 2 ya basisnya. Karena 16 dan 8 kan keluarganya 2. Oke, sehingga soal itu bisa kita ubah menjadi seperti ini. 1 per 16 itu kan 2 pangkat 4. Kita pangkatin lagi 2 min X sesuai dengan soalnya ya. Lalu sama dengan, kita tulis lagi aja, akar pangkat 3 dari 8. Nah, 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. Jadi 2 pangkat 3 pangkat 3X kurang 1. Nah, itu. Oke, kita lanjut lagi dikit-dikit. Berarti ini 1 per 2 pangkat. Nah, pangkatnya dikaliin ya. Berarti 4 kali 2, 8. 4 kali min X jadi min 4X. Ingat mengalikannya itu kedua sukunya ya. Lalu yang ini juga kita rapihin. Menjadi ini tetap masih. Yang ini jadi 2. Nah ya. Biar kelihatan kita ubah jadi perkalian aja ya. 3 kali gitu ya. 3X dikurang 1. Nah, kenapa ini nggak kita kalikan langsung? Karena bisa kita lihat nanti bahwa sifat bentuk akar itu kan kalau diubah jadi pecahan, ini menjadi pembilangnya dan 3 yang ini jadi penyebut. Sehingga ini bisa kita ubah jadi 2 pangkat 3 kali 3X dikurang 1 per 3 gitu ya. Nah, kenapa dibiarin seperti ini? Supaya bisa kita coret jebret ini ya. Yang ini berarti pangkat 1 per itu ya kan berarti pangkat negatif ya. Jadi ini bisa kita naikin ke atas tapi pakai tanda negatif. Jadi 2 pangkat negatif 8 dikurangi 4X. Jangan lupa pakai kurung ya. Nah, sehingga ini sudah 2 pangkat, bilangan pokoknya udah sama. Berarti ini kan udah 2 pangkat 3X dikurang 1 ya. Sehingga kita tinggal tulis pangkatnya aja. Jadi min 8 plus 4X ya. Karena ini min 8, min ketemu min jadi plus ya. Sama dengan yang kanan ini pangkatnya tinggal 3X kurang 1. Oke. Karena ini 3 sama 3 udah dicoret. Nah, sekarang tinggal kita pindah ruas berarti 4X dikurang 3X sama dengan min 1. Yang min 8 pindah ke kanan jadi plus 8. Berarti apa ini? Ini jadi X, yang ini min 1 tambah 8 atau 8 kurang 1 ya. Jadi 7. Maka jawabannya X sama dengan 7. Oke, sehingga jawabannya adalah yang E. Ya. Yang berikutnya ini adalah persamaan eksponen tapi bentuk kuadrat. Nah, untuk ini kita ubah dulu 2 pangkat X-nya itu kita misalkan ya. Misal 2 pangkat X-nya itu A lah, katakanlah seperti itu ya. Atau jangan A deh, kita misalkan M. Oke. Ya. Jadi 2 pangkat X kita misalkan M.
Maka soal ini bisa berubah menjadi 4 pangkat X ya. 4 pangkat X itu kita bisa pecah dulu. Jadi 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. Jadi 2 pangkat 2 dipangkatin X gitu kan. Boleh juga kita nulisnya 2 pangkat X kuadrat, kan sama aja ya. Jadi 2 pangkat 2 dipangkatin X sama 2 pangkat X dipangkat 2-in kan sama. Hasilnya sama. Nah, saya ingat yang ini 4 pangkat X. 4 pangkat X bisa berubah jadi 2 pangkat X pangkat 2. Nah, yang 2 pangkat X-nya itu adalah M. Sehingga soal ini berubah menjadi M kuadrat dikurangi 12M ditambah 32 sama dengan 0. Ya, oke. Bisa difahami ya? Oke. Sehingga berikutnya tinggal kita cari akar-akarnya, cari M-nya. Oke, kita cari yang dikali jadi 32, yang ditambah jadi min 12. Berarti 8 sama 4 ya. 8, 4. Tinggal mikir tandanya. Ya, betul. Tandanya negatif dua-duanya. Sehingga kita peroleh M1-nya 8. Ya, kalau ini negatif jadi positif ya, jangan lupa. Atau M2-nya itu 4. Oke. Setelah ini ingat-ingat lagi. M ini bukan hasilnya ya. 8 kali 4 32 bukan. Ingat bahwa M ini adalah 2 pangkat X. Sehingga ya untuk yang pertama ya. Jadi M-nya kita ganti lagi sama 2 pangkat X dikembalikan. Jadi 2 pangkat X adalah 8, maka kita tahu bahwa X-nya berarti 3 ya kan? 2 pangkat 3 8. Yang kedua, ini 2 pangkat X sama dengan 4. Berarti X-nya adalah 2 ya, karena 2 pangkat 2 itu 4. Baru ini X1, X2, maka X1 kali X2-nya ini adalah 3 dikali 2 sama dengan 6. Oke? Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Ya. Oke, itu aja dulu mengenai persamaan eksponen. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.